Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi di channel Guru IPS, channel yang didedikasikan untuk rekan-rekan pendidik maupun pemerhati pendidikan di seluruh Indonesia. Juga secara khusus untuk peserta didik di kelas IPS. Channel Guru IPS juga merupakan bagian dari Sistem Informasi Pembelajaran IPS Terdigitalisasi atau CIPIT SIPIT. Sesi ini akan mengupas modul lintas kelas 7.8.9.1 atau modul 1 lintas kelas. Dan modul ini terkait dengan topik bagaimana mewujudkan disiplin positif melalui kesepakatan kelas dalam menggapai school well-being. Untuk kelanjutan dari topik sebelumnya, yakni bagaimana mengembangkan sistem informasi pembelajaran terdigitalisasi dalam bentuk website, maka update dan simak terus channel ini. Jangan lupa untuk mengklik subscribe dan juga like, serta berikan komentar untuk mendukung channel ini. Semoga apapun yang dibahas maupun topik-topik yang dipaparkan dalam channel ini menginspirasi dan bermanfaat dalam mendukung ekosistem pendidikan yang berkualitas. Salam GTK kuat, Indonesia hebat. Modul ajar lintas kelas 7, 8, 9. Kode modul ajar 7.8.9.1. Mewujudkan disiplin positif melalui kesepakatan kelas dalam menggapai school well-being. Modul semester 1 Pertemuan 1. Tujuan pembelajaran sesi ini: 1. Memahami kesepakatan kelas sebagai budaya disiplin positif. 2. Menyusun kesepakatan kelas secara kolaboratif. 3. Mengimplementasikan disiplin positif. Apa yang terlintas di pikiran kita ketika mendengar kata disiplin? Disiplin adalah segala sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Sedangkan disiplin positif memampukan seseorang untuk memahami dan mengontrol setiap perilaku atau tindakannya agar senantiasa dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab sebagai bentuk menghormati diri sendiri dan orang lain di sekitarnya. Tujuan disiplin positif adalah menciptakan insan pembelajar yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Kemudian, apa itu kesepakatan kelas? Kesepakatan kelas sendiri merupakan kesepahaman bersama di antara guru dan siswa atau peserta didik tentang aturan dan perilaku yang disetujui bersama untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, nyaman, dan produktif. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa kesepakatan kelas adalah metode utama atau alat untuk menerapkan disiplin positif
yang mana hal ini akan membangun rasa tanggung jawab dan kepemilikan serta fokus pada motivasi internal dalam diri peserta didik. Selain itu, hal ini juga akan menciptakan lingkungan yang positif dan menumbuhkan karakter. Untuk itu, nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal diantaranya seperti integritas, empati, pengendalian diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, keadilan, tanggung jawab, dan nilai-nilai lainnya menjadi acuan insan pembelajar untuk berperilaku di dalam interaksi sosialnya sehari-hari, baik di ruang kelas, sekolah, rumah, maupun masyarakat. Dalam konteks proses pendidikan dan pembelajaran di lingkungan sekolah, maka terwujudnya budaya disiplin positif akan menciptakan kondisi school well-being atau lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Hubungan antara peraturan dengan disiplin positif tergambar melalui tabel berikut. Dalam kolom pertama pada tabel berisikan poin-poin peraturan. Dan poin-poin peraturan ini dapat merupakan perwujudan dari kesepakatan kelas atau peraturan kelas maupun peraturan sekolah. Kolom yang kedua adalah nilai-nilai kebajikan yang dituju. Setiap poin dari peraturan merupakan alat atau sarana untuk mewujudkan atau menanamkan nilai kebajikan dalam diri insan pembelajar atau peserta didik. Peraturan juga menjadi sarana pelatihan dan pembiasaan berperilaku yang sepanjang dilakukan akan bertransformasi menjadi watak atau karakter. Kesepakatan kelas juga merupakan bentuk komitmen dan komunikasi terhadap diri sendiri maupun kolaboratif, dan dalam jangka panjang dapat menjadi blueprint behavior atau cetak biru perilaku dalam diri setiap insan pembelajar. Berikut adalah poin-poin dalam kelas IPS digital. Poin yang pertama, peserta didik hadir dalam kelas IPS digital melalui moda tatap muka, baik secara langsung di kelas ataupun daring. Hal ini disebut dengan sinkronus, yang mana kelas IPS digital dapat diakses melalui Sistem Informasi Pembelajaran IPS Terdigitalisasi CIPIT pada halaman website www.guruips-smpn285jkt.site. Yang dimaksud dengan tatap muka kelas secara langsung adalah pelaksanaan proses pembelajaran baik di dalam maupun di luar kelas melalui direct interaction, dan proses pembelajarannya menggunakan CIPIT yang dioperasionalkan di bawah bimbingan guru pengampu. CIPIT dapat digunakan untuk merekam proses pembelajaran yang berlangsung. Tatap muka daring adalah proses pelaksanaan pembelajaran menggunakan media LCD interaktif yang diakses melalui saluran CIPIT yang disiapkan oleh koordinator kelas, ketua kelas, ataupun secara mandiri melalui penggunaan gadget secara bertanggung jawab dan termonitor. Poin yang kedua, peserta didik hadir sesuai agenda pembelajaran dan mengisi form kehadiran. Bila guru pengampu berhalangan hadir dalam tatap muka kelas maupun daring,
Kelas tetap dapat berjalan sesuai dengan alur pembelajaran. Peserta didik dapat mengakses menu kelas IPS digital pada tombol kelas asinkronus sesuai jenjang masing-masing, kemudian mengikuti proses pembelajaran melalui Learning Management System atau LMS. Poin yang ketiga, peserta didik semua wajib berpartisipasi aktif dalam diskusi dan kegiatan pembelajaran serta memperhatikan penyampaian materi. Poin yang keempat, penggunaan perangkat gadget seperti smartphone, laptop, diizinkan penggunaannya dalam kelompok. Satu kelompok berisi 5 orang dengan satu perangkat gadget, kecuali kondisi khusus dengan pendampingan guru langsung atau terdapat instruksi khusus sehingga penggunaannya dapat di luar ketentuan poin ini. Poin 5. Pemakaian gadget dalam ruangan atau penggunaan bersama wajib dilengkapi atau dipasang headset dan memiliki kuota internet, kecuali tersedia jaringan internet di sekolah. Poin ke-6. Perangkat gadget saat digunakan wajib mengaktifkan mode diam atau silent mode dan juga mode on kamera. Dan hal ini hanya digunakan untuk proses pembelajaran. Poin yang ketujuh, bila termonitor penggunaan perangkat gadget di luar proses pembelajaran, maka untuk selanjutnya perangkat tersebut tidak diperkenankan dibawa kembali di dalam kelas. Poin ke-8, perangkat gadget digunakan hanya untuk berinteraksi terkait dengan memperhatikan penjelasan materi, menyampaikan jawaban atas pertanyaan, maupun menyampaikan hasil diskusi baik secara individu maupun kolaboratif, serta pengerjaan tugas-tugas atau asesmen. Poin ke-9, membuka aplikasi selain aplikasi yang telah ditentukan tidak diperkenankan, kecuali dalam pengerjaan tugas atau asesmen yang memerlukan penunjang aplikasi lain. Poin ke-10, proses pembelajaran diawali dengan tayangan penguatan karakter, kemudian dilanjutkan menyanyikan lagu nasional atau daerah maupun lagu umum, dan kemudian mengisi presensi, kegiatan brain gym, dan juga dilakukan kegiatan asesmen formatif maupun motivasional ataupun social emotional learning. Poin yang ke-11, menghargai peserta didik lain tentunya menjadi sesuatu yang perlu dilakukan. Semua pendapat dan pertanyaan adalah sangat berharga di dalam kelas IPS digital. Apresiasi dalam bentuk tepuk tangan ataupun mengirim emoticon diperkenankan. Poin yang ke-12, diskusi kelas harus dilaksanakan dengan penuh disiplin, tanggung jawab, dan kolaboratif optimal. Poin yang ke-13, menjaga kebersihan, kerapian, baik ruang kelas, diri, dan lingkungan sekitar pada saat proses pembelajaran berlangsung. Poin ke-14, mengembalikan perlengkapan ke tempat penyimpanan bila kelas secara tatap muka langsung. Poin ke-15, setiap peserta didik membuat risam atau jurnal pembelajaran untuk setiap pertemuan, di mana setiap pertemuan kegiatan pembelajaran minimal ditulis dalam satu halaman. Dan penulisan dalam satu halaman ini dapat dilakukan dalam bentuk tulisan maupun gambar, kemudian dilengkapi dengan nama, nomor presensi, kelas, tanggal, judul, dan topik pertemuan pada sudut kiri atas halaman. Poin ke-16, form presensi kehadiran dan semua risam merupakan bagian dari asesmen. Selain itu, juga terdapat asesmen mandiri dan kolaboratif. Kesemuanya wajib dikumpulkan setiap periodik dan menjadi portofolio pada akhir semester. Poin ke-17, risam setiap pertemuan dapat dikirim ke guru pengampu dalam bentuk foto, scan, soft file, yang diunggah pada drive maupun website portofolio pembelajaran masing-masing dan wajib diintegrasikan dengan website guru IPS. Penamaan file risam adalah dengan subjek, nama, kelas, nomor presensi, resam ke topik, dan sebagai contoh adalah Ahmad Dhani, kelas 9, presensi 07, risam 1,
kesepakatan kelas. Poin ke-18. Reason dan semua asesmen dikumpulkan minimal sebelum pertemuan selanjutnya dilaksanakan atau sesuai petunjuk yang diberikan. Poin yang ke-19. Semua peserta pembelajaran dapat mengakses kelas digital melalui sistem informasi pembelajaran IPS terdigitalisasi atau melalui halaman web Guru IPS SMPN 285 Jakarta. Dan halaman tautan adalah https://www.guruips-smp285jkt.site/kelas-digital-ips yang mana dapat diakses pada kelas daring sinkronus maupun kelas asinkronus. Poin yang ke-20. Semua peserta didik wajib membuat satu alamat email Google dengan format nama lengkap, tahun, nama sekolah. Contoh, Ardian Sasmita 2025 smp285@gmail.com. Untuk nama wajib dituliskan lengkap, ataupun bila lebih dari 3 suku kata dapat diambil dari nama depan dan singkatan inisial suku kata kedua, ketiga, dan seterusnya. Sebagai contoh, Puspita DISE. Format pembuatan email ini harus mengikuti ketentuan yang ada agar tidak bertabrakan dengan nama peserta didik lain yang mempunyai kemiripan. Bila dalam satu kelas atau jenjang ada yang memiliki kesamaan nama agar konfirmasi kepada guru pembimbing sebelum pembuatan email dilakukan. Poin yang ke-21. Bertanya maupun izin keluar ruangan dapat mengangkat tangan atau menggunakan fitur raise hand pada kelas daring. Nah, demikianlah ke-21 poin kesepakatan kelas yang terdapat pada kelas IPS digital. Dalam hal ini, peserta didik dapat menambahkan poin-poin lain secara mandiri ataupun berdasarkan diskusi maupun komunikasi kolaboratif di dalam kelas. Any question, you can find me at www.guruips-smpn285jkt.site. Adi Lesmana 41@guru.smp.belajar.id. Adi Lesmana 41@guru.sma.belajar.id. Facebook Jaringan Guru IPS dan Budaya Indonesia. Beli Bayam ke Bekasi. Sekian dan terima kasih.